tinjauan mengenai 12 show tiap bulan tolong diikuti dulu supaya nanti jadi terbiasa menjadi pebisnis yang handal untuk seksamai perkembangan setiap bulannya begitu. Sebab kalau dari sudut pandang Feng Shui yang paling dikhawatirkan itu untuk sebagai penghambat kemajuan dalam berbisnis, meraih keberuntungan, ada dua yang paling kita khawatir. Dendam, dendam itu termasuk keras kepalanya, dan juga gampang tersinggung. Karena kalau kita sebagai praktisi Feng Shui, kita harus jujur. Kita nggak boleh memberikan kesenangan kepada orang sesaat, tapi kan kita mau untuk jangka panjang dia tuh menjadi berhasil. Nah, kalau untuk keberhasilan tadi kita kan harus memberitahu kelebihan dia itu apa, kekurangan dia itu apa, supaya yang kelebihannya bisa dipertahankan, kekurangannya bisa diperbaiki dong. Kalau ada kamar, pintu kamar menghadap ke ruang tamu nih juga Gin, ya itu bisa banyak masalah keuangan. Banyak orang yang nggak percaya kalau kita nggak punya duit, maunya minjem gitu. Selamat malam sahabat Sonora. Wah, saya bangga banget nih kalau dapat acara Feng Shui atau saat ini langsung ngobrol dengan yang bisa meraba-raba, melihat-lihat Anda yang masih tune in. Oke, saya Mira Hamzah langsung menyapa di ujung telepon. Kita nggak bisa tatap muka nih. Kang Hoken, selamat malam. Selamat malam juga Gin Mira, tapi saya mau koreksi dulu nih, mau meluruskan sesuatu. Apa tuh? Jangan dong bilang meraba-raba tanpa penjelasan, nanti aduh, image-nya sahabat Sonora apa yang saya raba ini? Kan yang meraba-raba saya, Kang. Kalau Kang Hoken mah langsung menjurus. Padahal barusan saja saya memang sedang meraba-raba. Yang saya raba itu adalah akar dari lotus. Suka makan nggak sopnya teratai? Sopnya, dengernya iya, makannya belum. Mau dibeliin Kang? Iya, gituan sih nggak usah dibeliin, gampang dimasak aja sama kacang tanah, enak banget. Emang nggak mau beliin nih. Dimasak Pas seperti. makan malam nih. Waduh, itu mau makan mau siang mau pagi mau malam enak banget deh. Enak banget. Enak, nanti kalau lagi dimasakin dikirimin deh. Nah, itu maksudnya, Pak. Iya, tetapi Oke. ingat ada satu lagi, jangan ngiri loh. Apa? Tak bercerita mengenai teratai, habis makan teratai dapat kiriman bakery Lotus dari Medan, dari sahabat Sonora di sana. Aduh. Ada buat kiriman? Iya, ngiri nggak? Nggak ngiri sih, cuman kok nggak nyampe ya ke sini. Nah itu dia, mesti alamatnya jelas dulu. Tadi baru dijelasin sih, biasanya yang lain nggak pernah kasih alamat tuh. Cuman Mira doang yang ngasih alamat di lantai 5 gedung perintis Kompas Gramedia. Nah kalau udah bilang begitu nggak nyampe juga tuh bakery Lotus tuh Nggak dari nyampe, Medan. kan? Wah ngaco dia. Oh, ngaco. Ditujukannya belum jelas. Coba tujukan Mira Hamzah, pasti nyampe. Nah mantap lah. Sehat-sehat ya, Kang? Sehat, terima kasih. Apalagi kalau sudah menginformasikan kepada sahabat Sonora. Padahal ini acara belum mulai nih, Pak Kang. Tapi WA Telegram tuh udah banyak. Udah tahu aja kalau hari ini jam segini tuh udah pasti ada. Bukan main. Kita mau langsung atau mau kita ngobrol dulu? Terserah, atau saya bacakan satu pertanyaan dulu. Oke, boleh? Oke lah, saya baca ada satu penanya, namanya Awi Sampurna. Dia bertanya pada video, Feng Shui pintu utama, keseimbangan hidup, harmonis dan kaya. Dia bertanya gini nih, juga Gin. Boleh nggak pas buka pintu utama, langsung ketemu kamar orang sakit? Tolong dijawab. Ketemu
buka pintu nih. Jadi kita masuk. Ya, biasanya kalau pintu orang kan kita nggak boleh langsung masuk, ketok-ketok dulu dong. Iya. Tok 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 tok, dia bukain pintu kan. Ya. Nah kita masuk nih ke ruang tamu nih. Ada pintu kamar orang sakit dalamnya, boleh nggak? Saya jawab nih. Iya. Kalau dibilang etika etis nggak etis dari sudut perumahan, Iya. kayaknya nggak boleh. Nah Tapi itu. kalau dari sudut mau langsung jenguk, boleh banget. Tapi kalau dari sudut pandang feng shui nih juga gini. Jangankan kamar tidur orang sakit. Kamar tidur orang sehat aja nggak boleh. Oh, Iya, makanya kalau ada kamar, pintu kamar menghadap ke ruang tamu nih juga Gin, ya itu bisa banyak masalah keuangan. Banyak orang yang nggak percaya kalau kita nggak punya duit, maunya minjem gitu. Saudara-saudara juga banyak kan maunya notok gitu, notok. apalagi kalau tanggal-tanggalnya tanggal kesonoan dikit ya. Bener. Nah, jadi kalau selama ini memang sering kali ngalamin gitu, periksa deh tuh, ya nggak? Oke. Iya. Kalau Sonora udah tahu dong, periksa apa bener tuh kamarnya gitu. Iya. Nah, selanjutnya nanti kita bahas pada minggu akan datang. Kalau memang pertanyaan sudah banyak nih, Kita cus langsung ya, Pak Kang? boleh dong. Boleh dong. Yang pertama, siap-siap. Namanya Cornelius double L. Cornelius, lelaki nih ya. Laki dong. Cornelius, Tanggal 2 bulan 9, ini kayaknya anaknya nih, tahun 2003. tanggal 2 bulan 9 2003. tahun 2003, Jamnya 9.35 pagi. 9.35. Jadi ini si Cornelius ya atau anaknya? Anaknya namanya Cornelius. Si anak ini namanya Cornelius toh. Untuk Iya. anaknya nih namanya Cornelius yang lahirnya tanggal 2/9/2003. Berdasarkan kalender Imlek tanggal 6 bulan 8 tahun 2554. Nah, sebentar lagi kita juga bulan 8 masuk nih. Ya, karena sekarang udah mulai memasuki penghujung bulan ke-7 Imlek. Nah, satu hal yang perlu saya kasih tahu kepada sahabat Sonora dimanapun berada yang selalu mengikuti tinjauan 12 show tiap bulannya, sebentar lagi juga keluar nih yang bulan 8 punya ya. Tolong diseksamai benar dan mudah-mudahan itu bermanfaat. Kemudian apa nih yang mau ditanyakan Cornelius? Ini kayaknya agak nggak nyambung ya pas saya cek and recheck gitu ya. Hah? Usaha atau hadap rumahnya, siapa yang cocok di rumah tusuk sate dengan anak seperti ini? Jadi gimana coba diulangi? Ini saya tanya anak saya umurnya tanggal lahirnya 29/2003 jam 9.35. Tapi Iya. pertanyaannya usaha hadap rumah, siapa yang cocok di rumah tusuk sate? Ini kayaknya Begini, nanya Pak begini. Kang nih. Memang Kan agak Me- bingung ya, Kang? coba saya coba lempengin dulu. Coba. Karena mungkin orang tuanya berpikir bahwa komposisi elemen si anak nih merata nih. Padahal enggak gitu ya. Padahal ada jomplang pada api dan tanah, tidak merata. Nah, yang cocok untuk tinggal di rumah tusuk sate Iya. adalah yang punya komposisi elemen tuh merata gitu. Ada kayunya, apinya, tanahnya, logamnya, airnya dengan persentase yang setara begitu. Nah, karena Cornelius tidak setara komposisinya, jadi dia nggak bisa dong tinggal di Oh. posisi rumah tusuk sate gitu ya. Nah, dia tanya juga bidang bisnisnya toh, bidang berunsur logam atau bidang berunsur kayu dominan. Ada bidang lain tapi sulit maju deh ya, yang lebih cepat aja yang saya kasih tahu. Kemudian pertanyaan lainnya, Udah itu aja. berarti udah terjawab dong ya. Gimana? Udah gitu doang? Sudah, kalau sudah Udah terjawab. selesai. Kirain ada lagi. Ya, jadi tetapi kan dia juga nggak memberitahu bahwa orang yang cocok di tusuk sate itu, kemudian bukan semua tusuk sate dia cocok. Tusuk sate yang Oke. posisinya kedudukannya menghadap kemana gitu ya. Tetapi ya kita nggak perpanjang lagi. Kenapa? Karena memang Cornelius nggak cocok di posisi tusuk sate tersebut.
Oke lah. Lanjut aja ya. Oke. Ada Eben Nazer. Eben. N-nya 2. Eben. Laki. Eben Nazer. Nazer. Disambung. Laki-laki. Oh, Eben Nazer sambung. Oke. Lahirnya sih tanggal 17 Januari tahun 84. 17 Jam 12 siang. bulan 1 84 84 jam 12 siang. jam 12 siang. Itu di penghujung tahun ya. Kalau kita lihatnya kalau Januari kan di awal tahun ya. Tapi ini di penghujung tahun Imlek gitu. Jadi sebetulnya Ebenezer ini lahirnya pada tanggal 15 bulan 12 ketika bulan lagi purnama tuh. Ya, jadi cap jigwe, cap go gitu ya. 15 hari lagi tahun baru Imlek. Jadi 15 hari lagi masuk tahun tikus. Jadi dia masih tahun babi gitu ya. Nah, kemudian yang mau ditanyakan? Ada lagi pasangannya Yuli tanggal 25 Juli tahun 1990. Yuli. Tulisannya juga Juli. Iya, tanggal tanggalnya 25 Juli 1990. 25 bulan 7 1990. 1990 jam. Jamnya cuma pagi hari doang, nggak dikasih tahu. Yang mau ditanya apa? Yang bertanya kalau kami berusaha bersama, usaha apa sih yang sesuai? Ada rencana sih mau pulang kampung 1-2 tahun ke depan. Apa bisa usaha suami saat ini mekanik mesin dan istri guru les pelajaran SD? Kalau istrinya saya nggak yakin ya, karena nggak ada jamnya ya. Iya. Kalau berdasarkan data yang ada nih tanpa jam nih nggak cocok jadi guru. Oh emang iya guru les ya? Ya nggak cocok. Mau guru apapun nggak cocok deh ya. Nah bahkan dia lebih cocoknya tuh kalau dia jadi pebisnis ya. Nah coba kalau dia berbisnis nggak bisa dia gabung dengan suaminya gitu, membantu suami karena dia cocoknya di bidang berunsur kayu dominan. Itu kurang lebihnya karena nggak ada jam toh. Iya. Tetapi kalau suaminya tadi di mekanik kan, Iya, mekanik cocok mesin. banget dia, mestinya maju pesat. Jadi nggak bisa usaha bareng ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Rumahnya ada timur apakah udah sesuai nih Kang? Hadap timur oke, bagus. Oh bagus. Jadi kalau mau bekerja sama berdua, kerjasamanya suami yang kerja, istri yang pegang duit gitu aja. Itu bagus banget ya. Begitu. Enak kan? Oke. Pak Kang lanjut ya. Oke. Ada Agnes, Agnes, Agnes. Agnes. Tanggal 25 November tahun 91. Agnes tanggal berapa? 25 November 25. tahun 1991. 1 Jam 22.30. 25 November 91 jam 22.30. 22.30. Mau tanya jodoh dong, kesehatan, gimana ya Kang? Belum dapet jodoh ini. Agnes kalau nggak dapet jodoh tuh namanya kebangetan. Mungkin udah kali ya, tapi jodohnya belum klop. Iya, kenapa belum klop? Sebetulnya bukan yang ini loh, banyak yang naksir. Cuma masalahnya bukan apa. Agnes tuh, aduh, ketoel dikit aja ngambek gitu. Ya orang nggak tahan lah kalau ketoel aja ngambek. Banyak ngambeknya, jangan ngambek-ngambek ya Mbak. Iya, kalau nggak banyak ngambek, nggak banyak menghayal, mesti gampang deh dapet jodoh. Ya kuncinya cuma itu satu. Ya, jadi kuncinya cuma ilangin ngambeknya gitu ya dan coba bersikap mandiri gitu aja. Pasti luar biasa hasilnya nanti. Kenapa pertanyaan berikutnya? Simpel banget ternyata ya. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya ada Wam Tauliang, WHAM. WHAM. Wam, spasi Tau, TAU, TAU. spasi Liang, LIANG. Laki ya, Wam Tauliang. Wam Tauliang. Iya. Tanggal 7 Juni tahun 65, dia langsung bilang sionya ular. Bener nggak?
Benar kalau Benar tahun ya? 65 ular. Lahirnya jam 6.30 pagi. 6.30 pagi. Istrinya Ya. Dewi Trisnawati Xiao. Dewi spasi Trisnawati spasi Xiao. SIAU. Dewi Trisnawati Xiao. Oke. 15 Agustus 66 kuda. Sionya 15 Agustus 15 Agustus 66. tahun 66 Ya. jam 6.10 pagi. Jam 6 lewat 10 pagi. Iya. Pertanyaannya, Mm-mm. handicap, kesehatan, warna yang cocok buat kita berdua, usaha, arah rumah yang cocok. Gini ya. Sekarang lagi usaha sablon kantong plastik dan cetak nota. Arah rumahnya timur laut 55 derajat. Wah, lengkap banget. Ini kalau nggak sukses besar bohong gitu. Ya. Kenapa? Karena dibilang tadi usahanya sablon. Kalau sablon itu adalah sablon apa dia bilang plastik ya? Kantong plastik. Kantong plastik. Kalau yang pegang istrinya memang banyak masalah. Kalau dipegang suaminya mulus. Terus kemudian dia cetak nota kan? Itu kan kayu tuh, kertas ya. Itu pasti cocok dua-duanya. Itu majunya luar biasa. Dan kedua-duanya memang dari komposisinya dia klop nih berdua nih. Ini seirama ya. Kalau satu bilang ke kiri, dua-dua ke kiri, kanan, dua-dua ke kanan. Cara berpikirnya sama, jodohnya kuat. Nah kalau dia itu pernikahannya pada saat yang tepat, ini hokinya melambung. Itu satu. Kedua, kalau juga ambisinya besar, masalahnya apa? Kedua-duanya kalau ditanya siapa sih yang nggak mau kaya, pasti mau kaya dong. Tetapi dia cuma bisa bicara di mulutnya kaya, di benaknya itu dia nggak berani untuk menjadi kaya gitu. Ya. Karena apa? Karena nggak punya keberanian, nggak punya tekad, nggak punya ambisi ke sana. Coba bayangin, ya kita lihat nih, ini suami istri ini dua-duanya gesitnya bukan main dah. Bahkan istrinya kayak cacing kepanasan, nggak bisa diam nih. Ya, nah jadi kalau kita suruh ngebut, dua-dua ngebutnya luar biasa. Tetapi entah yang satu sampainya di mana, yang satu sampai di mana kita nggak tahu. Kenapa? Gitu. Nggak punya planning mau kemana. Jadi mau kaya, mau keren tuh pasti bisa, cuman planningnya aja ya. Nah dia tuh harus diarahkan. Dia pasti sukses, tapi lambat kalau dia nggak di planning. Nah untuk mencapai itu, maka dia ya ada dua hal. Apa tuh? Ketika dia dapat proyek besar, dia harus pakai baju warna kuning, ya atau coklat. Tiap harinya dia mesti pakai baju warna putih. Kalau lagi istirahat dia mesti pakai hitam, biru, abu-abu. Nah, kalau ini dipakai, nanti dia punya keseimbangan berpikir terwujudkan, sehingga pelan-pelan ambisi dia muncul gitu. Ya, yang penting baju warna merah atau sekitar merah, dia paling dua-duanya suka merah gitu ya. Itu jangan suka didominankan lagi deh. Ya, nah kalau itu bisa dilakukan, wah ini sih cepet majunya. Mantep deh pokoknya. Untuk arah rumah timur laut 55 derajat, oke ya? Oke. Wah, udah cocok, oke lah. Pak Wam dan juga Ibu Dewi sudah dibacakan. Terima kasih sudah bergabung. Satu lagi yang juga sudah masuk. Wah, kayaknya banyak banget yang udah masuk. Saya akan bacakan sesuai dengan formatnya. Harus ketik Feng Shui dulu ya. Kemudian namanya. Sekarang saya akan ke jauh ke Bangka. Ada Andri. Tulisannya ANDRI, Andri. Oke. Kalau tanggal China-nya sih tanggal 5 bulan 5. Kalau tanggal Masehinya 11 Juni 1986 katanya Pak Kang. 11 Juni tahun 86. Jam Tanggal- 17.25. Tanggal 5 bulan 5 betul, tahunnya 2537. Oh, 2537 tahunnya, bisa dicatat tuh. Iya, jamnya Jamnya 17.25, Shio Macan. 17.25, bener Sio Macan lahirnya hari Rabu. Oke, Rabu. Yang ini ditanyakan pekerjaan, kesehatan, jodoh di tahun kerbau logam ini gimana ya Pak Kang?
Yang penting jangan keras kepala dan jangan arogan. Masalahnya Andri sadar nggak sadar itu suka keras kepala dan suka seenaknya gitu. Apalagi bacotnya loncer. Cus gitu ya. Nah, ini yang harus dijaga ya, bukan hanya dalam kaitannya hubungan dengan keluarga, dengan pacar, bahkan untuk berbisnis pun ini harus dilakukan. Kalau ini nggak dilakukan nanti apa? Nanti banyak yang nggak bisa terima, tersinggung kan? Karena masalahnya nih, Andri orangnya nggak gampang tersinggung. Oh, cuek aja ya. Cuek, jadi dianggap orang lain juga cuek. Oh, rada kalau istilahnya bahasa ke kita tuh ndablek gitu ya Pak Kang. Cuek aja gitu ya. Cuek Jadi, aja, iya. Jadi orang ngatain dia pikir nggak rugi, nggak masa bodoh toh. Dan dia berpikir orang lain juga seperti itu. Nah ini tentu padahal nggak begitu adanya kan. Nah kalau ada proyek besar di tangan orang yang gampang tersinggung, lenyap dong tuh. Ya, jadi itu yang patut disiasati dan harus banyak minum ya. Karena Andre itu seringkali lupa minum dan jaga selain pinggangnya, pendengarannya juga jaga dia punya lambung dan limpa. Dia gampang kena masalah pada pencernaan dan masalah pada gas yang banyak gitu ya, bisa kena GERD gitu. yang harus dilakukan jadi apa dong Pak Kang? Iya, kalau dari siasat feng shui tentu mesti diatur penataan feng shui-nya, ya. Tetapi karena kita kan nggak bisa selalu menghitung detail sampai ke dalam rumahnya satu persatu, bisa itu makan waktunya bukan lagi jam-jaman itu. Nah, tapi kalau udah tahu seperti itu, satu hal, ya, dijaga dong dia punya kesehatan. Jangan udah tahu begitu terus disengajain minumnya juga males gitu kan. Nah kemudian kalau kebetulan besok lusa dia ngatur feng shui, dia bilanglah sama ahli feng shui-nya tolong agar sektor yang mempengaruhi pencernaan dan pinggang ditata dengan baik supaya deraan gangguan permasalahan itu bisa berkurang. Bahkan kalau bisa nanti satu keluarga pun dicek apa yang kurang, apa yang berlebih. Juga bisa disiasati supaya apa? Supaya yang tadi loncat mulut itu juga bisa dikurangi gitu. Oke. Mas Andre sudah dijawab ya. Kita harus break dulu Pak Kang. Seperti biasa tanda waktu dan informasi tol sudah siap menanti untuk sahabat Sonora juga. Pak Kang kita break dulu ya Pak Kang. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, feng shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sahabat Sonora, terima kasih Anda masih bergabung. Kita masih bersama di Feng Shui dan masih bersama Pak Kang Hongkian. Saya Mira Hamzah juga masih menemani. Saya cuma membaca-bacakan WA. Nanti kan dilihatnya sama Pak Kang. Kalau saya ngeliat tuh nanti rada jadi gimana ya Pak Kang? Saya nggak bisa ngeliat ke situ. Yang ngeliat, yang baca tentunya Mira dong. Saya yang ngejawab.
Istilahnya menelaah ya Pak Kang? Memantau. Lanjut ya Pak Kang. Oke. Ada saya namanya Edi Wijaya, D-nya double, pakai Y. Edi Wijayanya pakai ejaan nama, ejaan baru Wijayanya. Wijayanya ejaan baru. Oke. Laki-laki tanggal 22 April, lahirnya tahun 79. 22 April tahun 79 jam 20 tepat. 20 tepat. Istrinya Yeni, double M, pakai Y. Double M. Yeni. Yeni, ya. Tanggal 22 Maret tahun 77. 22 Maret tahun 77. Jam dini hari 1.30. 1.30 ya. Pertanyaannya Pak Kang, arah kedudukan rumah yang cocok itu di mana? Usaha yang cocok buat saya dan juga istri itu apa? Oke. Kalau kita berbicara komposisi dulu deh ya. Tapi satu hal sebelum saya lanjutkan komposisi, apa yang saya jelaskan, misalnya nantinya bidang bisnisnya berbeda, mau kemudian mengubah bisnis yang sekarang, jangan dilakukan pada tahun kerbau logam Imlek 2572 ini. Kenapa? Karena juragan Edi sio kambing sedang ciong. Nah kalau istrinya Yeni, wah sedang sangat selaras karena sionya ular gitu ya. Jadi kecuali istrinya yang memulai bisnis. Nah tadi dipertanyakan bidang bisnisnya ya. Bidang bisnis Apa yang cocok untuk saya dan istri? Edi yang paling cocok tentu yang berunsur api dominan. Yang kedua berunsur campuran api air. Yang ketiga air dominan. Sedangkan untuk istrinya Yeni yang berunsur kayu dominan dan berunsur air dominan. Jadi kalau kita lihat yang sama di mana? Di air dong ya. Iya. Iya, jadi kalau mau bersama-sama ya di bidang berunsur air. Tetapi walaupun kalau kita timbang-timbang nih, buat Edi kayaknya jahitannya udah memadai, bahan juga udah cukup. Jadi buat kemajuannya sebetulnya cepat gitu ya. Tetapi masalahnya keberanian untuk Edi ini mengambil keputusan dalam berbisnis, memegang prinsip itu lemah. Jadi sebaiknya harus memang Yeni yang di depan. Kecuali kalau satu ketika Edi sudah memiliki prinsip tersebut. Nah untuk memiliki prinsip tersebut, Edi harus meletakkan akuarium, ya. Karena air ya bisnis ini ya. Bukan karena itu. Untuk prinsipnya tadi, ya, pada timur rumah, ya. Nah dan kemudian harus belajar untuk tidak menjadi seorang yang perfeksionis gitu ya. Karena kalau menjadi seorang perfeksionis nanti kesian Yeninya, ribet juga dia. Yeni orangnya ya, Pak Kang? Kenapa? Ngikutinnya susah. Susah karena Yeni orangnya lebih simpel gitu. Nah, lagi-lagi kedua-duanya harus sering pakai baju warna putih karena ambisinya yang lemah gitu ya. Nah, kedua-duanya juga saya minta tolong untuk mengurangi daging ya dan lebih banyak makan sayuran. Terutama untuk Edi nih. Edi jangan lagi mengkonsumsi manis ya yang terlaluan. Dia hobi bener sama manis. Ya dan sebaiknya banyak minum. Rumah yang cocok bisa menghadap ke barat, bisa menghadap ke selatan gitu ya. Silakan. Udah kita jawab semua kan? Oke, udah semuanya. Iya. Kita lanjut ya. Oke. Ada Pak Beni Tian, double N pakai Y. Beni Tian. Benitian. Tanggal 26 Desember tahun 88. 26 Desember tahun 88. ya Jamnya 6.15 pagi.
Jamnya jam 6.15. 15 Iya. pagi. Mau beli rumah hadap mana yang cocok ya Pak Kang? Kalau mau beli rumah mau hadap mana juga boleh, nggak ada yang larang. Kan yang cocok. Nah, semua rumah juga cocok kalau untuk dijadikan sebagai investasi. Nah, kalau untuk dia huni, itu yang baru. Oh, Ada jadi hitungannya. pertanyaannya, rumah hadap manakah yang cocok saya huni gitu ya? Betul. Ya kalau mau beli di mana juga boleh dah. Oke. Nggak ada larangan, apalagi mau investasi, nggak salah toh. Enggak banget Pak Kang. Nanti kalau saya bilang harus yang hadap kemana, kebetulan dia ada properti yang harganya murah, dia mau ambil, nggak jadi karena nggak cocok hadap. Terus denger gini, kata Pak Oh boleh nih Pak Kang. Ternyata ngadep sini, kan nggak bilang mau ditinggalin apa enggak, cuma beli doang ya. Iya. Kesehatan gimana Pak Kang? Nah, jadi kalau untuk dihuni, carilah yang menghadap selatan atau ke barat gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk diinvestasikan, karena dia juga cocok untuk bisnis di bidang properti, walaupun yang paling cocok adalah yang berunsur air dominan, bukan di bidang properti. Jadi yang paling cocok di bidang air dominan, yang kedua adalah campuran tanah dengan air ya. Nah, kalau dia mau ke bidang properti juga silakan gitu toh. Nah, kenapa? Karena memang potensi untuk dia berkembang itu cepat ya. Jadi kalau bidangnya cocok, kemudian rumahnya cocok, ini perkembangannya Benny nggak perlu buang waktu lama. Asalkan ada asalkan. Ada asalkan apa nih? Asalkan, lagi-lagi nih penyakitnya dari tadi saya liatin ambisinya pada lemah. Dan Benny ini kelihatannya memang orangnya rajin. Padahal dia males. Gimana Pak Kang? Bingung kan? Hmm. Karena dia punya disiplinnya tinggi. Oh, Kalau orang punya disiplin berarti dia punya tanggung jawab. Tak? bener. Kalau dia punya rencana kerja nih, jam sekian harus begini, jam sekian harus begini, dia kerjain, oh rajin dong kelihatannya. Ya. Tapi kalau itu nggak ada patokannya, nah dia males. Oh, jadi mesti rule-nya jelas ya Pak Kang? Betul. Nah, tetapi kalau kemudian semangatnya dia tingkatkan, bukannya dia luar biasa jadi majunya. Iya, pesat. Betul kan? Betul Bang. Nah, oleh sebab itu sebaiknya dia sering pakai baju warna putih dan merah gitu ya. Kemudian bidang bisnisnya yang cocok tadi sudah disampaikan tak? Oh sudah. Iya, silakan deh, tinggal menyongsong kemajuan. Tinggal menyongsong kemajuan Anda. Lanjut lagi, sebelum kita break ada Mbak Sofia, tulisannya SHOFIA. SHOFIA, Sofia. FAO SHOFIA. FIA Sofia. Yes, Sofia. Dari Temanggung, Jawa Tengah. Lahirnya tanggal 22 Januari, Pak Kang. Tahunnya 22 Januari. 22 bulan Januari tahun 2000. Tahun 2000. Jadi 21 tahun ya. Gampang. Belakangnya 0 tinggal terusin yang tahun sekarang. 22 Januari 2000 jam 20.15. 20.15. Komposisi unsur dong Pak Kan, mau tahu. Terus kalau saya mau investasi yang paling cocok apa ya kira-kira? Kalau kita bicara komposisi, perlu Sofia pahami bahwa komposisi itu bukan dihitung dari 22 Januari 2000-nya sebetulnya, melainkan dari kalender Imleknya, kalender lunar ya. Berdasarkan kalender lunar, Sofia itu lahir pada tanggal 16 bulan 12 tahun 2550, 2 minggu lagi tahun baru Imlek gitu ya. Jadi 2 minggu lagi sudah masuk tahun naga, sedangkan Sofia tahunnya kelinci. Dan karena pada saat itu yang masuk adalah unsur tanah, maka disebutnya kelinci tanah gitu ya. Nah, walaupun namanya kelinci tanah, apakah iya yang dominan kemudian dalam komposisinya tanah? Tidak selalu.
Nah, ternyata kita lihat, oh yang dominan ada dua, kayu dan tanah. Ya, nah di sini berarti Sofia pun orang yang sudah menjurus ke arah perfeksionis gitu. Ya, dan ke hal negatif yang kita harus waspadai adalah dikhawatirkan lebih banyak memerintah menunjuk-nunjuk ketimbang turun tangan sendiri. Oh. Ya, ini yang kita harus waspadai. Nah, walaupun memang potensi keberuntungannya bagus, tapi perkembangannya menjadi lambat dan bisa gampang dibohongi. Kenapa? Karena Sofia gampang percaya orang gitu. Dan kalau dia menunjuk-nunjuk memerintah, dia nggak turun ke lapangan kan? Nunjuk doang ya? Iya, tunggu laporan. Nah, itu yang harus diwaspadai dari komposisinya memang seperti itu. Dan hindari manis ya, karena dia juga hobinya sangat ya manis. Nah, kemudian juga jangan begadang karena jantungnya agak lemah. Kemudian jaga gampang masuk angin dia nih. Ya, kerongkongan juga gampang, kerongkongnya tuh gampang juga kadang gitu ya. Parunya juga agak kurang baik. Dan pinggangnya juga, jadi harus banyak minum gitu ya. Nah, oleh sebab itu juga yang paling disukai oleh Sofia sebenarnya adalah sapi. Nah, ini sapinya kurangin. Mudah-mudahan memang udah sebaiknya malahan Sofia tuh belajar untuk menjadi vegan gitu ya. Oke. Harus mulai dari sekarang ya. Kalau mau investasi dari sekarang apa nih yang cocok? Bidang berunsur air dominan yang pertama, yang kedua tanah. Air dan tanah. Dan tadi saya mikir deh Pak, kan kalau usaha air apa ya? Kalau tanah mungkin bisa properti gitu ya. Usaha tanah itu sangat bagus asalkan jangan main tanah. Kalau main tanah itu bisa cacingan gitu Iya, kan. kotor lah ya juga. Iya, kalau yang namanya bisnis berunsur air itu banyak, semua yang cairan itu air. Tapi penjelasan lengkapnya bisa lihat di buku lah. Banyak itu pilihannya ya, termasuk campuran daripada unsur tanah dengan dan air, unsur ya? air, betul. Oke. Pak Kang masih ada lagi, tapi kita break dulu seperti biasa Pak Kang Oke. ya. Tetap di tempat makan, jangan kemana-mana ya, di situ aja. Oh, so Nanti pasti. kita ngobrol lagi. Sip. Sahabat Sonora, kita break lagi. Sabar-sabar, siapa tahu habis ini WA Anda yang saya akan bacakan ya. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sahabat Sonora, lanjut lagi ya untuk Feng Shui malam hari ini. Pak Kang masih di ujung telepon. Saya Mira Hamzah di studio. Kita masih belum bisa bertatap muka ya Pak Kang? Begitulah. Masih jauh ya. Mudah-mudahan sih nggak lama lagi. Pak Kang lanjut ya. Ini masih Oke. ada lagi beberapa. Saya akan terbang ke Pontianak dulu nih Pak Kang. Oke deh. Ada Pak Renold, tulisannya RENOLD. RENO LD. Renault. Renold.
Tanggal 13 Oktober tahun 88. 13 bulan 10 tahun 88. Ya. Lahirnya subuh jam 3.35. Oke. Yang mau ditanyakan jenis usaha saya gimana, kesehatan, handicap, arah rumah. Oh ya, saat ini saya kerja di bank. Itu sih bohongan aja gitu ya. Udah sekian lama ternyata nggak masuk-masuk, sekalinya masuk banyak loh. Di bank dia cocok kok. Oh cocok ya? Oke Cocok lah. ya. Jadi tetapi dia sebetulnya lebih cocok lagi jadi pebisnis. Ya. Ini juga orangnya perfeksionis juga. Jadi kalau di bank tuh memang bukan main ya. Cermatnya bukan main, telitinya bukan main. Benar. Cuma lagi-lagi loh. Nah, betul. Satu malam ini ya, pertanyaan hampir rata-rata agak males gitu ya, walaupun nggak semua ya. Dan juga ambisinya nggak ada gitu. Oh, padahal hampir rata-rata juga perfeksionis ya dari tadi ya Pak Kang ya? Betul. Iya kan? Perfeksionis tapi Sepertinya, malas gitu ya. sepertinya janjian deh pada bertanyanya. Dan sebagian laki-laki semua nih, hampir semuanya nih Iya, laki-laki. iya, Saya nyari iya. perempuannya mana nih? Nah, jadi juga jaga bagian apa fungsi jantung, pembuluh darahnya, ginjalnya, ya juga tulang-tulang dan paru. Kemudian bidang bisnisnya bidang berunsur api, tanah, air atau campuran daripada ketiganya. Kalau mau bisnis sendiri, ya tentunya bidang tersebut ya. Nah kemudian karena sionya naga tahun ini kan ciong, jadi jangan mulai dong ya. Kalau mau mulai ya tahun depan lah. Oh gitu. Oke. Sabar-sabar dulu berarti ya. Oh iya dong. Jangan langsung Toh keburu. sekarang ini sudah bulan ke-7 dari penghujung, sebentar lagi bulan ke-8 ya. Jadi supaya nantinya jadi pebisnis tidak kaget tinjauan mengenai 12 sio tiap bulan, tolong diikuti dulu supaya nanti jadi terbiasa menjadi pebisnis yang handal untuk seksamai perkembangan setiap bulannya begitu. Bulan Imlek yang ke-8 diyakini sebagai bulan penuh hoki. Oke, masih ada satu lagi, kayaknya pas nih. Saya namanya Lestari. Lestari. Ini kayaknya nama panggilan aja ya. Gak apa-apa kan ya Pak Kang? Boleh, boleh. Lestari tanggal 22 April tahun 64. Iya, Jam 10 malam. sio naga lagi nih ya. Jam 22 ya. Iya. Rumah saya ini hadap timur. Apakah cocok dengan yang Lestari saya ini kan wanita dah. Iya, ini wanita. Ya, kalau dia itu kepala keluarga, tentu hadapnya itu sudah cocok gitu ya. Cukup cocok lah, cukup baik lah. Tapi satu hal perlu diketahui oleh Juragin, Ya, apa tuh? tolonglah sebutkan kira-kira kalau ditanya komposisi, tolong dijawab dong apa komposisinya. Sama lagi. Komposisinya apa? Emang itu penting juga ya? Enggak, sama lagi. Orangnya agak males gitu ya. Nggak punya ambisi, termasuk perfeksionis gitu. Agaknya sama lagi. Luar biasa kan? Tapi agak bedanya, Ibu Lestari ini memang agak sensitif. Ini yang harus dibuang gitu ya. Tapi bagusnya daripada mereka semua tadi, boleh dibilang nggak ada yang pendendam lah gitu. Oke. Sebab kalau dari sudut pandang Feng Shui yang paling dikhawatirkan itu untuk sebagai penghambat kemajuan dalam berbisnis, meraih keberuntungan, ada dua yang paling kita khawatir. Dendam, ya. Dendam itu termasuk keras kepalanya dan juga gampang tersinggung, terlalu sensitif gitu ya, sensitif yang keliwatan gitu ya. Nah dua ini memang ganjelan yang paling luar biasa yang seharusnya kita angkat dulu. Ini kan batu sandungan nih,
kita singkirkan dulu tuh batu sandungan, baru udah bisa ngebut gitu. Oh, gitu. Iya. Kalau misalnya nanya unsur, takutnya ketahuan semua, jadi nggak usah pakai unsur, bisa nggak begitu? Karena udah kebaca kan kalau kayak gitu. Boleh aja, jadi kalau dia nggak mau tahu ya kita kan juga nggak usah dibahas. Jadi Kan- nggak perlu juga kalau misalnya nggak mau. Oh iya, tanya unsur. mereka kan bertanya unsur saya apa, kalau handicap saya apa. Kalau udah bicara gitu, kita mesti analisis dia punya keunsuran dong. Oh, berarti semuanya ya Pak Kang? Iya, Dibeberin, dibuka semuanya gitu ya, karena pengen tahu ya. karena kalau kita sebagai praktisi feng shui, kita harus jujur. Kita nggak boleh memberikan kesenangan kepada orang sesaat, tapi kan kita mau untuk jangka panjang dia tuh menjadi berhasil. Nah, kalau untuk keberhasilan tadi kita kan harus memberitahu kelebihan dia itu apa, kekurangan dia itu apa, supaya yang kelebihannya bisa dipertahankan, kekurangannya bisa diperbaiki dong. Betul. Ya, Jadi nggak karena- cuma dikasih yang bagusnya terus ya Pak Kang? Iya, karena supaya dia bisa maju. Jadi orang yang kepengen maju tentu nggak khawatir kalau kita mengemukakan semua kejelekan dia. Karena dengan begitu dia menjadi paham apa yang harusnya dia lakukan demi kemajuan dia di kemudian. Tambah ngerti nih saya nih Pak Kang nih. Mantep lah, padahal sih nggak mau saya udahin nih, tapi depan saya dan dulu udah senyum-senyum aja udah waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi deh Pak Kang. Oke deh. Yang pasti terima kasih sahabat Sonora, mohon maaf yang belum dibacakan masih ada waktu minggu depan ya. Tapi Oke. kalau mau ngobrol-ngobrol lagi, ya kita tinggal tunggu lagi waktunya ya Pak Kang. Jumat depan. Selamat malam, sehat-sehat. Sukses selalu, selamat malam. Saya Juragin pamit Pak Kang. Sama-sama Juragin. Selamat malam, sehat selalu, tetap semangat Pak Kang. Tetap semangat.